Namaku Nabila. Aku perempuan biasa yang beruntung lahir dari keluarga terpandang di kotaku. Ayahku pengusaha properti, ibuku pengusaha butik muslimah. Sejak kecil aku hidup berkecukupan. Tapi aku bukan tipe perempuan manja. Sejak SMA aku kerja sambilan di bisnis ayah, bantu urus gudang, jadi admin, sampai ikut promosi properti. Dari situ aku belajar arti uang, arti kerja keras, dan arti harga diri. Saat usiaku 26 tahun, aku dipertemukan dengan Raka. Seorang lelaki sederhana, tampan, sopan, tutur katanya halus. Dia bukan anak orang kaya, hanya pegawai swasta biasa, tapi sikapnya membuatku jatuh hati. 3 tahun kami pacaran, dan akhirnya menikah di acara yang meriah, dihadiri keluarga besar dan kolega ayah. Tak ada yang tahu kalau semua biaya pernikahan itu aku yang tanggung diam-diam. Aku tak peduli, yang penting aku bahagia. Awal pernikahan kami berjalan indah. Raka pria romantis, sering kirim pesan manis, masak bareng di dapur kecil kami, malam-malam suka ngajak jalan naik motor muter kota. Aku kira inilah laki-laki terbaik yang Allah kirim untukku. 3 bulan setelah menikah, aku menyerahkan 1 unit rumah atas namanya. Aku juga masukkan dia dalam daftar komisaris di perusahaan ayah, biar dia punya penghasilan tetap. Semua kulakukan dengan niat baik. Tapi ternyata, saat kita terlalu baik sama orang, kadang justru itu yang buat mereka menusuk kita. Aku mulai curiga sejak bulan ke-6 pernikahan. Raka makin jarang pulang. Alasannya lembur, tugas luar kota, meeting mendadak. Aku percaya, sampai suatu malam aku lihat notifikasi pesan WhatsApp di laptopnya yang tertinggal. Ada nama, sayangku Mawar. Dadaku langsung sesak. Pesan-pesan mereka isinya foto berdua di kafe, di hotel, di mobil, video call penuh rayuan. Tanganku gemetar, mataku panas, dunia rasanya runtuh. Aku simpan semua buktinya. Besok malamnya, aku tunggu dia pulang. Pukul 10 malam dia masuk rumah, baunya parfum perempuan murahan. Aku hadang dia di ruang tamu. Raka, siapa Mawar itu? Suaraku bergetar. Dia kaget, wajahnya pucat. Tapi detik berikutnya, sesuatu yang tak pernah kuduga terjadi. Dia menamparkan pipiku keras. Jangan urusi hidupku. Aku muak sama kamu, Nabila. Mawar jauh lebih ngerti aku daripada kamu. Katanya lantang, matanya merah. Aku terdiam. Bukan sakit di pipi yang kurasakan, tapi di hati, di harga diriku. Saat itu juga air mataku jatuh. Aku tatap matanya. Baik, mulai malam ini, kamu bukan siapa-siapa lagi di rumah ini. Dan detik itu juga, aku naik ke kamar, telepon pengacara keluarga. Pak Hendra, mulai malam ini blokir semua akses Raka ke rekening, perusahaan, rumah, aset atas nama dia. Semua surat kendaraan atas nama dia balik nama sekarang juga. Dan kirim satpam, usir dia dari rumah ini besok pagi. Suara Pak Hendra kaget. Bu Nabila, ada apa? Lelaki busuk itu, tak layak di sini. Malam itu aku duduk di teras rumah, memeluk diri, air mata jatuh tanpa suara. Tapi aku janji, ini malam terakhir aku lemah. Besok, semua akan kubalas dengan caraku. Pagi itu aku duduk di ruang keluarga dengan wajah datar. Mata sembab, tapi tak ada lagi air mata yang jatuh. Cukup semalam aku lemah, cukup semalam aku membiarkan harga diriku diinjak-injak oleh laki-laki yang dulu pernah bersumpah di depan ayah dan ibuku untuk menjagaku. Raka turun dari kamar dengan wajah tenang seakan tak pernah terjadi apa-apa. Dia bahkan sempat bersiul kecil. Nafasku bergetar menahan amarah. Aku hanya berkata pelan, koper dan barang-barangmu ada di depan pagar. Mulai detik ini kau bukan penghuni rumah ini.
Dia terdiam, lalu tertawa mengejek. Kamu pikir aku butuh rumah ini? Semua harta kamu bisa apa tanpa aku? Aku menatap matanya tanpa gentar. Lihat saja nanti siapa yang akan kamu datangi saat hidupmu mulai hancur. Dua satpam perusahaan ayah datang bersama pengacara Pak Hendra. Mereka menyerahkan surat keputusan pemecatan Raka dari jabatan komisaris dan surat pelimpahan semua aset atas nama dia kembali ke atas namaku. Raka melotot, wajahnya memerah, tangannya mengepal. Kalian semua bersekongkol. Dasar perempuan egois. Dia menjerit. Aku tak peduli. Aku berdiri, mendekat ke arahnya. Kau pikir selama ini siapa yang buat hidupmu enak? Siapa yang tutupin utang-utangmu sebelum nikah? Siapa yang pasang badan saat kau berurusan sama debt collector? Aku, Raka. Aku sudah tak tahan. Aku tunjuk wajahnya. Dan sekarang kau tampar aku di depan pelakor murahan itu. Kau pilih perempuan yang bahkan gak sanggup bayar kos-kosan bulanan. Oke, aku doakan kalian bahagia di jalanan. Tanpa bisa berkata apa-apa, Raka hanya diam saat koper usangnya dilempar keluar pagar. Mobil yang dulu aku hadiahkan di hari ulang tahunnya sudah dibawa satpam ke garasi belakang perusahaan. Semua kartu ATM, akses rekening, saham perusahaan, bahkan rumah yang dulu kuberikan atas namanya sudah beralih ke tanganku dalam semalam. Dia benar-benar jatuh dalam sekejap. Aku lihat dia berjalan gontai di depan pagar. Seketika itu juga, sebuah motor matic Reyot berhenti, dan dari atasnya turun seorang perempuan muda berambut dicat pirang kusam, wajah menor murahan. Mawar. Dia lari ke arah Raka, merangkul lengan lelaki itu. Sayang, udah, nggak usah peduliin dia. Kita bisa mulai hidup baru kok, katanya dengan suara manja memuakan. Aku tersenyum tipis. Hidup baru. Dengan apa? Kau bahkan gak bisa bayar tagihan listrik sendiri. Mawar menatapku garang. Jangan sombong kau, Nabila. Kami bahagia tanpa uangmu. Aku dekati dia, wajahku tepat di depannya. Bahagia. Kau kira lelaki yang menamparkan istrinya bisa buatmu bahagia? Sebentar lagi dia ngemis sama kamu, Mawar. Karena semua yang dia banggakan, sekarang milik aku. Dan kalian akan lihat, hidup tanpa prinsip itu kayak apa. Tanpa menunggu jawaban, aku putar tubuhku, masuk ke rumah, menutup pintu perlahan. Hatiku masih sakit, luka ini belum sembuh. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh hancur hanya karena lelaki sekelas Raka. Aku bersumpah, mulai detik ini aku akan hidup lebih baik, lebih kuat, dan lelaki busuk itu akan menyesal seumur hidupnya. Malam itu sebelum tidur, aku buka album foto pernikahan kami, satu persatu kutatap wajah-wajah bahagia palsu itu. Kututup album itu, kuketuk perlahan. Selamat tinggal, masa bodoh. 3 bulan setelah kejadian itu, aku menjalani hari-hari yang berat. Aku sibuk mengurus perusahaan, bolak-balik ke proyek properti, dan berusaha membenahi hati yang masih penuh luka. Setiap malam aku tidur sendirian di kamar luas itu, tanpa suara lelaki yang dulu biasa mengucap selamat malam, tanpa pesan-pesan manja, tanpa tawa kecil yang dulu kuanggap tulus. Tapi aku belajar bahwa luka itu pelan-pelan bisa sembuh kalau kita sendiri yang memilih untuk bangkit. Aku mulai rutin ikut pengajian ibu-ibu, ikut kelas bisnis, dan aktif sosial di panti asuhan. Aku belajar menertawakan masa lalu, menertawakan diriku yang dulu terlalu percaya. Tapi di luar sana, dunia Raka tak sebaik yang dia bayangkan. Aku mendengar dari beberapa teman, sejak diusir dari rumah, dia tinggal di kontrakan sempit di pinggiran kota bersama Mawar. Rumah petak kecil berlantai semen, atapnya bocor kalau hujan, dan hanya ada satu kamar.
Mobil yang dulu dia banggakan sudah ditarik leasing, rekening kosong, semua akses finansialnya ditutup total. Aku tahu karena semua masih atas nama perusahaan. Beberapa hari setelahnya, aku lihat dia meminjam uang ke beberapa kenalannya. Awalnya mereka bantu, tapi lama-lama kabur juga. Karena Raka lebih banyak bohongnya daripada bayar. Mawar pun mulai keteteran. Kabarnya dia dikeluarkan dari salon tempat dia kerja karena berkelahi dengan karyawan lain. Hidup mereka mulai porak-poranda. Sampai suatu sore, saat aku sedang menunggu mobil jemputan di depan kantor, seorang lelaki lusuh dengan wajah penuh debu datang berjalan kaki. Aku tahu itu Raka. Dia berdiri di depanku, wajahnya kusut, matanya sembab. Dia memanggil pelan. Nabila, aku salah. Aku minta maaf, tolong beri aku kesempatan, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Suaranya gemetar, matanya basah. Ada sebersit kasihan di hatiku, karena bagaimanapun aku pernah mencintai dia, pernah menyerahkan seluruh kepercayaanku. Tapi ingatanku kembali ke malam itu, ke saat dia menamparku tanpa ragu, ke saat dia lebih memilih pelakor murahan itu daripada istri sahnya. Aku berdiri, menatap matanya. Maaf, Raka. Kesempatanmu sudah habis. Dulu saat aku menangis minta kau pulang, kau malah memeluk dia. Sekarang saat hidupmu hancur, jangan cari aku. Dia berlutut di depan orang-orang. Tolong, Nabila, aku nggak punya rumah. Aku nggak bisa makan. Mawar pergi bawa kabur sisa uangku. Aku sekarat, Bill, aku menghela nafas. Aku bukan malaikat, Raka. Kau yang buat hidupmu hancur. Jangan harap aku jadi penolongmu. Cari saja Mawar, dia lebih paham jalan tikus. Aku melangkah pergi, meninggalkan dia yang masih berlutut di trotoar. Suara tangisnya terdengar samar. Dan saat itu aku sadar, memang benar orang yang pernah menyakiti hati kita tak pantas diberi ruang lagi dalam hidup kita. Aku naik mobil, menatap kaca jendela, dan dalam hati aku berbisik. Pelan-pelan, Tuhan balas semuanya dengan caranya. Sejak pertemuan di depan kantor waktu itu, aku tak lagi mendengar kabar tentang Raka. Hidupku berjalan seperti biasa. Aku sibuk memperluas bisnis properti, membantu proyek sosial ibu, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Luka itu memang belum sembuh betul, tapi setidaknya aku sudah tak lagi terbangun tengah malam karena mimpi buruk atau menangis sendirian di kamar. Sampai suatu sore, saat aku hendak berangkat menghadiri undangan ulang tahun keponakanku di sebuah restoran, seorang pengemis datang menghampiri mobilku saat berhenti di lampu merah. Rambutnya kusut, bajunya compang camping, tubuhnya kurus tinggal tulang. Awalnya aku tak peduli, hingga saat dia mendongak dan aku melihat matanya. Itu Raka. Aku tercekat, tanganku gemetar di setir. Wajah itu yang dulu gagah, bersih, penuh percaya diri, kini penuh luka lecet, matanya sembab, pipinya cekung. Dia menatapku dengan tatapan kosong yang sama sekali tak lagi menyiratkan harga diri. Mulutnya bergetar. Bill, tolong, aku lapar, 2 hari nggak makan, aku tercekat. Dunia rasanya berhenti sejenak. Dulu lelaki ini yang pernah duduk di sebelahku di meja makan mewah, yang dulu pernah membelikan bunga setiap ulang tahunku, kini jadi lelaki yang meminta sisa nasi di pinggir jalan. Tapi ingatan tentang tamparannya, tentang ucapan kasarnya, tentang pengkhianatannya bersama Mawar, langsung membuat hatiku keras. Aku buka kaca jendela perlahan. Raka, hidup itu soal pilihan. Dan kamu udah pilih jalanmu sendiri waktu ninggalin aku demi dia. Dia terisak, lututnya gemetar. Mawar kabur bawa sisa uangku. Aku sakit, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Tolong, demi Allah aku nyesel, Bill, air matanya menetes.
Ada rasa sesak di dada, tapi aku tahu, ini saatnya dia menerima apa yang dulu dia buat. Aku nggak tega lihat kamu kayak gini, Raka. Tapi sayang, belas kasihan itu bukan buat orang yang pernah nusuk hati perempuan yang sayang sama dia. Cukup aku pernah bodoh sekali, aku nggak mau jatuh dua kali. Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil di belakang klakson. Aku lihat dia masih berlutut sambil menutup wajah. Aku remas uang di tanganku. Lalu kutaruh satu lembar uang di tanah dekat kakinya. Itu untuk beli makan. Bukan karena aku kasihan. Tapi karena aku manusia. Mobilku berjalan perlahan meninggalkan dia di perempatan itu. Aku menoleh ke kaca spion, melihat tubuhnya terguncang menahan tangis. Aku tahu, bukan hanya perutnya yang lapar. Tapi harga dirinya yang sudah hancur, harga diri yang dulu dia lempar saat memilih wanita lain di atas perempuan yang setia. Malam itu aku sampai rumah, duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit. Hatiku berat, tapi aku lega. Ternyata, ketika kita ikhlas melepaskan orang toksik dari hidup, kebahagiaan itu datang perlahan, bahkan dari luka yang paling perih. Seminggu setelah kejadian di lampu merah itu, aku pikir semua sudah selesai. Tapi ternyata takdir masih menyisakan satu luka kecil yang ingin Tuhan tunjukkan padaku. Sore itu, hujan turun deras, angin kencang menggoyangkan pepohonan di halaman rumah. Aku sedang duduk di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat saat bel rumah berbunyi. Satpam yang biasa berjaga menghampiriku. Bu Nabila, ada seorang perempuan cari ibu. Katanya penting sekali. Aku heran. Siapa yang datang sore begini dalam cuaca buruk? Siapa namanya? Tanyaku pelan. Katanya, Mawar, Bu. Darahku seketika dingin. Nama itu seperti belati yang menusuk lagi bekas luka di hati. Aku isyaratkan satpam membiarkannya masuk. Tak lama kemudian, seorang perempuan dengan rambut awut-awutan, wajah lusuh, make up belepotan, dan pakaian basah kuyup masuk ke ruang tamu. Dia tampak jauh berbeda dari Mawar yang dulu pernah kudengar di puja-puja Raka. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan suara tangisnya pecah begitu melihat wajahku. Nabila, aku mohon, bantu Raka, dia sekarang di rumah sakit, kena demam berdarah, badannya kurus tinggal tulang, nggak ada yang peduli sama dia. Tolonglah, Bill, aku udah nggak kuat. Aku menatap perempuan itu tanpa berkata apa-apa. Masih teringat jelas bagaimana dulu dia tersenyum sinis di depan mataku, memeluk Raka, menyombongkan diri seakan dialah pemenangnya. Kini di hadapanku dia tak lebih dari bayangan dirinya yang dulu. Air matanya tumpah, tubuhnya gemetar. Aku nyesel, Bill, aku salah, Raka bukan lelaki baik, dia kasar, suka bohong, semua yang dia banggakan ternyata cuma hartamu, aku minta maaf, tolong selamatkan dia. Aku menghela napas dalam. Mawar, aku ini manusia biasa. Aku bukan Tuhan yang bisa ampuni semua dosa orang. Kalian berdua yang pilih jalan hidup kalian. Dan setiap pilihan ada akibatnya. Dulu waktu aku minta dia pulang ke rumah, kalian malah pergi berdua. Sekarang saat hidup kalian hancur, kalian datang ke sini minta tolong. Di mana harga diri kalian? Mawar terisak. Aku nggak punya siapa-siapa, Bill. Aku cuma mau minta maaf, dan kalau bisa, tolong sampaikan ke Raka, aku udah nggak bisa dampingi dia lagi. Aku diam sejenak, hati ini masih sakit, tapi ada suara kecil di dalam dada yang berkata, bahwa memberi maaf bukan berarti menerima kembali. Mawar, kau pergilah dari sini. Maaf atau tidak, hidupku sudah terlalu baik tanpa orang-orang kayak kalian. Dan aku harap, kau belajar bahwa merebut kebahagiaan orang lain itu gak pernah berakhir bahagia. Aku sudah selesai sama kalian.
Perempuan itu menutup wajahnya, menangis terseduh lalu berlari keluar di bawah hujan deras. Aku berdiri di balik jendela, melihat tubuhnya perlahan menjauh, basah kuyup di jalanan. Aku tersenyum kecil, bukan karena bahagia melihat dia menderita, tapi karena akhirnya Tuhan menunjukkan bahwa karma itu nyata, bahwa setiap perbuatan akan kembali ke pelakunya, cepat atau lambat. 1 bulan setelah Mawar datang ke rumah, aku benar-benar tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Raka. Tidak ada lagi wajahnya di pinggir jalan, tidak ada lagi namanya disebut orang. Aku kembali fokus membangun hidupku. Perusahaan properti berkembang pesat, aku buka cabang baru, proyek rumah subsidi untuk para janda duafa, dan kegiatan sosialku makin rutin. Hatiku perlahan membaik. Luka itu memang tak hilang seutuhnya, tapi aku sudah belajar memeluk rasa sakit tanpa membiarkannya menghancurkan diriku. Suatu malam, aku sedang duduk di balkon rumah, menatap bintang-bintang. Ponselku berdering, nomor tak dikenal. Aku angkat. Ternyata dari rumah sakit umum di ujung kota. Permisi, apa benar ini Ibu Nabila? Kami ingin menginformasikan, seorang pasien atas nama Raka Prasetya meninggal dunia sore tadi. Di saku bajunya kami temukan nomor ini. Apakah ibu keluarganya? Dunia terasa hening sejenak. Ada bagian di dadaku yang perih, bukan karena cinta, tapi karena dulu aku pernah mengikatkan harapan pada nama itu. Aku menarik napas pelan. Maaf, saya bukan keluarganya. Jenazahnya bisa ditangani sesuai prosedur rumah sakit. Terima kasih sudah mengabari. Aku menutup telepon itu, menengadahkan wajah ke langit. Aneh, tak ada air mata yang keluar. Tak ada rasa sedih, hanya lega. Bukan karena dia mati, tapi karena aku benar-benar selesai. Selesai jadi korban, selesai memikul luka, selesai menyisakan ruang untuk orang yang pernah mengkhianati. Malam itu aku berdoa, bukan untuk Raka, tapi untuk diriku sendiri. Ya Allah, terima kasih Kau tunjukkan bahwa tak perlu aku membalas dendam. Kau yang adil membayar semuanya dengan caramu. Beberapa minggu setelahnya, hidupku berjalan lebih tenang. Aku mulai menulis buku tentang perjuangan perempuan bertahan dari pengkhianatan dan luka batin. Buku itu laris, banyak diundang seminar. Ternyata luka bisa jadi kekuatan kalau kita tahu caranya. Sampai suatu hari, seorang pemuda sopan, pengusaha muda yang pernah jadi vendor proyekku, datang melamar dengan cara paling tulus. Dia tahu semua kisah masa laluku, dan dia tidak gentar. Di depan keluargaku, dia berkata, aku nggak mau sempurna untuk Nabila. Aku cuma ingin jadi laki-laki yang nggak akan pernah menamparkan harga dirinya. Saat itu juga aku tahu, Tuhan memang suka beri kejutan di saat yang tepat. Aku tersenyum. Dalam hati aku berbisik, hidup akan selalu jatuh dan naik. Tapi perempuan kuat bukan yang tak pernah jatuh, melainkan yang tahu kapan waktunya bangkit dan tak izinkan siapapun menyentuh harga dirinya lagi. Dan malam itu aku sadar, aku tak pernah kalah. Aku hanya sempat jatuh, tapi aku berdiri lebih tinggi dari sebelumnya.